Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa Aswaja TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita berjumpa kembali dengan saya Saifullah Amin dalam program Islam Kebangsaan. Alhamdulillah kita sekarang sedang berada di Pondok Pesantren As-Saqqafah yang diasuh oleh Ketua Umum Pengurus Pesantren Nahdlatul Ulama Bapak Kiai Haji Profesor Dr. Said Agil Siraj. Di pesantren ini dididik para santri dalam dunia pesantren dan juga diajarkan ilmu-ilmu pengetahuan umum seperti bahasa Inggris dan juga bahasa Perancis serta materi-materi olahraga dan teknik yang sesuai dengan kebutuhan hidup santrinya di masa mendatang. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang peran NU dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Selamat pagi Bapak Kiai Said Agil Siraj. Alhamdulillah kita berjumpa kembali dalam program Islam Kebangsaan yang sudah kita lalui beberapa episode dari beberapa tahun yang lalu ketika Aswaja TV mulai running di hadapan pemirsa dan kita dapat melanjutkannya sampai saat ini. Terkait dengan pengurus besar Nahdlatul Ulama dan umumnya warga NU yang memiliki kontribusi terhadap kelahiran bangsa Indonesia, bahkan sejak awal pembentukannya NU dalam muktamarnya di Banjarmasin memutuskan suatu tahkim hukum yang monumental bahwa Nusantara yang sekarang disebut Indonesia ini adalah bagian daripada Darussalam atau negeri yang damai yang diberlakukan hukum-hukum agama Islam dengan bebas dan tidak ada penentangan atau larangan dari pemerintahnya. Mungkin terkait dengan hal ini maka NU dapat memiliki kontribusi yang besar hingga masa pengisian kemerdekaan dan masa reformasi ini. Kira-kira menurut Bapak Kiai, apa yang menyebabkan NU dapat berperan sedemikian rupa dan peran-peran apa yang signifikan bagi bangsanya? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad asyrafil anbiya'i wa khatamil mursalin wa ala alihi wassahabati ajma'in. Nahdlatul Ulama dilahirkan memang untuk bangsa, untuk manusia, untuk semuanya. Itulah Nahdlatul Ulama. Sehingga sebelum Nahdlatul Ulama dideklarasikan secara resmi pada tanggal 31 Januari 1926, Kiai Hasyim Asy'ari dan kiai-kiai lainnya sudah mempunyai visi misi yang sangat luar biasa, yaitu ingin membangun ukhuwah Islamiyah yang sinergi dengan ukhuwah watoniyah. Ukhuwah Islamiyah harus disinergikan dengan semangat nasionalis. Kalau hanya semangat Islam saja belum tentu bisa mempersatukan bangsa ini. Contohnya di Timur Tengah yang sekarang sedang konflik, mudah sekali pecah, mudah sekali perang saudara, padahal mereka juga sama Islam karena tidak punya komitmen ukhuwah watoniyah. Puncaknya pada tahun 36 yang Anda sebutkan, muktamar di Banjarmasin, Kiai NU memutuskan harapan beliau-beliau adalah berdirinya sebuah negara Darussalam, bukan Darul Islam dan bukan Darul Harb, Darul Kufur. Itu 9 tahun sebelum merdeka. Tidak tanpa dasar, tidak asal-asalan, tapi ada dasar yang sangat-sangat prinsip, yaitu Nabi Muhammad SAW ketika hijrah dari Mekah, hijrah ke kota Yathrib 485 km utara Mekah, sebuah kota dinamakan Yathrib karena yang membangun kota itu seseorang bernama Yathrib bin Laud bin Amliq bin Sam bin Nuh, cicitnya Nabi Nuh. Maka dinamakan Yathrib karena yang membangun kota itu namanya Yathrib. Nabi Muhammad masuk ke kota Yathrib mendapatkan masyarakat yang plural, menjumpai masyarakat yang majemuk. Ada muslim pendatang yang kita kenal namanya muhajirin dari berbagai suku di Arab Mekah. Ya di Yathrib, ya, jadi ada umat Islam pendatang, ada umat Islam pribumi
pribumi kota Yathrib, yaitu dua suku, Aus dan Khazraj, dan ada non-muslim Yahudi 3 suku. Bani Qainuqa kebanyakan perajin emas permata, Bani Quraidah kebanyakan petani, menanam kurma dan anggur. Yang ketiga Bani Quraidah yang kebanyakan Bani Mustalik. Bukan. Bani Nadir yang kebanyakan pegawai. Begitu Nabi Muhammad mendapatkan masyarakat yang plural, Muslim pendatang dan Muslim pribumi, dan juga ada non-Muslim, maka Nabi segera memutuskan setelah rapat sana rapat sini, bahwa negara yang akan dideklarasikan oleh Nabi Muhammad bukan negara agama dan bukan negara suku, bukan negara Islam, bukan, dan bukan pula negara Arab, bukan. Nabi tidak pernah mengatakan negara Islam, Nabi tidak pernah mengatakan negara Arab, tapi negara Madinah. Maka Madinah itu mengganti nama Yathrib. Apa itu? Tamadun. Platformnya adalah tamadun, keadilan, kebersamaan, hak dan kewajiban. Punya begini, dalam Piagam Madinah, dalam kitab As-Sirah An-Nabawiyah, tulisan Imam Abdul Malik Ibn Hisham Al-Ansari, juz 2 halaman 119 sampai 121, punya begini. Bismillahirrahmanirrahim. Hadza kitab Muhammad. Al-muslimuna min Quraisy wal muslimuna min Yathrib wal yahud wa man tabi'ahum wa lahiqa bihim wa jahada ma'ahum innahum ummatun wahidatun min dunin nas. Umat Islam pendatang dari Quraisy, umat Islam pribumi dari Yathrib, wal Yahud dan Yahudi non Muslim, asalkan satu visi misi, satu garis perjuangan, satu tujuan, sesungguhnya mereka semua adalah ummatun wahidatun min dunin nas, sebuah satu umat. Jadi Nabi Muhammad 15 abad yang lalu berhasil mewujudkan sebuah komunitas sosial, katakanlah negara, yang bukan berdasarkan agama, bukan berbasis etnik, bukan negara Islam, bukan negara Arab, tapi Madinah. Ini luar biasa, luar biasa. 15 abad yang lalu. Sayang setelah itu kemudian merosot kembali umat Islam ini. Nabi Muhammad luar biasa. Jadi yang dibangun Nabi Muhammad adalah keadilan, kebersamaan, hak dan kewajiban yang sama. Semua penduduk kota Madinah, kota Yathrib, haknya sama, kewajibannya sama, adil. Suatu ketika ada salah satu sahabat berkelahi dengan Yahudi, sampai akhirnya membunuh sahabat yang Muslim, membunuh orang Yahudi. Nabi Muhammad SAW marah besar dengan mengeluarkan statement yang sangat terkenal, man qatala dhimmiyan fa ana khasmuh wa man kuntu khasmahu falam yashum raihatal jannah. Barang siapa membunuh non-muslim berhadapan dengan saya, dan barang siapa yang berhadapan dengan saya tidak akan masuk surga. Ini luar biasa. Luar biasa. Baru kali ini ada pemimpin sepanjang sejarah dunia, ketika itu ada Romawi, ada Persia, yang mempunyai semangat keadilan yang luar biasa. Bukan karena agamanya, bukan karena sukunya. Pokoknya barang siapa yang melanggar hukum, dihukum. Barang siapa yang benar dilindungi. Walaupun yang membunuh itu sahabat, yang dibunuh non-muslim, tapi Nabi memprotek non-muslim dengan statement yang mengatakan, man qatala dhimmiyan fa ana khasmuh wa man kuntu khasmahu falam yashum raihatal jannah. Contoh kedua, suatu ketika Usama bin Zaid bin Harithah, maaf bukan Usama bin Laden ya, Usama bin Zaid bin Harithah menangkap maling, perempuan malingnya, dimasukin ke sel. Pagi-pagi lapor kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya tadi malam menangkap maling, sekarang sudah saya masukkan ke dalam sel. Ternyata maling itu perempuan, putrinya sahabat Utsman bin Maz'un. Ini sahabat besar ini, sahabat besar. Jadi gimana Usama? Dilepas saja ya, nggak usah dihukum. Ini anaknya sahabat besar ini. Rasulullah marah besar mendengar usulan Usama itu dengan menjawab, wallahi ya Usama, lau saraqat Fatimatu binti laqata'tu yadaha. Demi Allah Usama, seandainya yang kamu tangkap itu, yang maling itu, anak kandung saya Fatimah, bawa sini, saya yang akan motong tangannya. Ini menunjukkan Rasulullah menegakkan keadilan tengah-tengah masyarakat yang baru dibangun itu. Tidak pandang bulu anaknya siapa, tidak mandang martabat keluarga, tidak. Yang salah harus dihukum, yang benar harus dilindungi. Inilah contoh dari Muhammad SAW membangun keadilan. 15 abad yang lalu Islam membangun konstitusi yang modern,
yang moderat, bukan konstitusi berdasarkan agama, karena di dalam kota Madinah ada non-muslim, bukan konstitusi berdasarkan suku, karena di situ hidup bersama-sama suku Arab dan lain-lainnya, suku Arab dan suku Israel, yaitu Yahudi. Jadi termasuk di dalam kontribusi pertahanan ya, seperti yang kita kenal itu ada sahabat Salman Al-Farisi ketika penggalian Khandaq itu kan dari Persia. Dari Persia, ya. Jadi itu satu bentuk pengakuan terhadap kontribusi seluruh aspek masyarakatnya. Iya. Karena waktu itu tokoh-tokoh Muslim itu seakan-akan representasi dari masyarakat yang ada. Ada unsur hitam, orang hitam negro, yaitu Sayyidina Bilal dan lain-lainnya. Ada dari budak, ada yang dari kaum elit, yaitu Sayyidina Abu Bakar. Ada yang dari intelek, ada Sayyidina Ali. Ada dari orang kaya, Sayyidina Utsman bin Affan. Ada yang dari pendekar, yang kalau zaman sekarang lah, unsur pendekar itu Sayyidina Umar. Yaitu. Ada dari Rom, yaitu Suhaib Ar-Rumi. Itu juga budak tadinya. Tapi sudah berarti sahabat ya? Sahabat semuanya. Sama Al-Farisi. Lah, Nabi Muhammad terbuka. Dari manapun datangnya budaya, pemikiran, pendapat, kalau memang itu bermanfaat untuk membangun Islam, diterima oleh Nabi Muhammad. Menggali Khandaq itu adalah teori perang Persia. Nah, jadi Nabi Muhammad tidak tertutup harus semuanya berpakaian Islam, berpakaian Arab, kemudian berpenampilan Arab. Tidak. Budaya dari manapun diterima. Contoh lagi, ketika umat Islam nyampe ke Persia, melihat ada bangunan tinggi, di atasnya ada api. Kata umat Islam, ini adalah manaroh, tempatnya api. Maknanya tempatnya api. Kemudian itu diterima oleh umat Islam, dijadikan monumen di masjid, tempat ibadah yang kita kenal dengan manaroh atau menara itu. Itu dari Persia, bukan dari Arab, bukan. Begitu pula kubah di atas masjid. Dari mana tuh? Dari Romawi. Di Eropa itu kan bangunan gereja, bangunan istana, bangunan rumah mewah itu pakai kubah di atasnya. Itu diambil oleh umat Islam untuk menjadi kubahnya di masjid. Itu artinya apa? Artinya bahwa umat Islam atau Islam menerima teknologi, kemajuan-kemajuan dari masyarakat manapun, asalkan itu semua untuk mendukung, memperkuat dakwah Islam. Tidak harus Arab. Kalau hanya Arab ya nggak ada kubah, nggak ada menara. Kalau bisa di Arab, kotak kayak Ka'bah dari Mekah. Bahkan menara-menara itu sekarang ada di Masjidil Haram. Iya. Itu dari menara itu dari Persia. Maknanya menara itu tempatnya api. Ya. Sekali lagi, Nahdlatul Ulama ketika muktamar di Banjarmasin tahun 36 menghendaki bernegara Darussalam, bukan Darul Islam. Itu mengambil juga dari kitab namanya Bughyatul Mustarsyidin. Jadi kiai-kiai muktamar memutuskan sebuah sikap yang sangat visioner. Kenapa? Karena para ulama sadar Indonesia yang terdiri dari 17.500 pulau, plural, beragam suku, budaya, latar belakangnya, juga agamanya. Yang resmi sekarang ada 6, yang gak resmi masih banyak. Agama Kapitayan, Kaharingan, Gotoloco, Darmo Gandul, Sabto Darmo, Sambelun, Subud, itu agama kepercayaan. Kalau yang resmi kan 6, Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu. Sukunya 1000 lebih, yang besar 30. Nah, kemudian posisinya, Indonesia ini diapit oleh negara besar yang non-muslim. Di sebelah utara kita ada RRC yang penduduknya 1,5 miliar, negara kuat dan kaya. Di selatan ada Australia, negara kaya dan kuat, maju, walaupun jumlahnya penduduk sedikit. Itu kalau kita mengelola Islamnya salah, menjadi Islam yang radikal, menjadi Islam apalagi sampai teroris, akan dikeroyok dari utara dan dari selatan. Oleh karena itu, ulama sangat arif, pendiri NU sangat arif, bahwa Indonesia tidak mungkin menjadi negara Islam, karena kita ingin mendakwakan Islam dengan pendekatan budaya, tidak pendekatan legal formal. Dan kita akui kiai-kiai sebagai leader informal di tengah-tengah masyarakat berhasil membangun semangat nasionalis di samping juga mengamalkan agama Islam. Ya. Termasuk dalam aplikasi kebangsaan bahwa NU menyetujui penghapusan 7 kata di Piagam Jakarta. Setelah itu kemudian, setelah muktamar Banjarmasin, kemudian
Kiai Haji Wahid Hasyim, Ketua Umum PBNU ketika itu, ayahanda dari almarhum Gus Dur, menjadi anggota inti tim inti 9, yaitu panitia persiapan kemerdekaan Indonesia, dipimpin oleh Soekarno dan Muhammad Hatta. Anggotanya Haji Agus Salim, Kahar Muzakir, Muhammad Yamin, Wahid Hasyim. Nah, kemudian Abi Kusno, Laimena Maramis. Tim inilah yang akan mempersiapkan proklamasi 17 Agustus 45. Kemudian setelah membentuk membuat undang-undang, di situ ada 7 kata yang namanya Piagam Jakarta, dengan berkewajiban mengamalkan syarat Islam bagi para pemeluknya. Yang lain nggak setuju itu. Nanti jadi negara Islam ini. Kiai Wahid Hasyim setuju menerima itu dihapus, nggak apa-apa. Asal gantinya ada kementerian yang menjaga, mengembangkan, melestarikan agama, yaitu Kementerian Agama. Di negara lain nggak ada Kementerian Agama. Di negara Timur Tengah bukan Wizarul Diniyah, tapi Wizarul Haji wal Awqaf. Di kita Wizarul Syu'un Diniyah kalau diarabkan itu. Dengan bahasa Arab namanya Wizarul Syu'un Diniyah, Kementerian Urusan Agama. Kalau di Timur Tengah Wizarul Haji wal Awqaf, nggak ada Menteri Agama itu. Itu salah satu jasa daripada Nahdlatul Ulama yang dicetuskan gagasan itu oleh Kiai Haji Wahid Hasyim, ayahanda dari Gus Dur. Ya, kemudian di dalam perjalanan bangsa sejak kemerdekaan sampai saat ini, NU dalam berbagai keputusannya menyatakan persetujuannya dengan aturan-aturan pemerintah tanpa sekalipun misalnya tidak setuju membuat tindakan yang ekstrim dengan misalnya memboikot negara atau bahkan mufarokoh dari negara. Sikapnya kiai-kiai itu, sikapnya ulama-ulama Nahdlatul Ulama itu adalah al-amnu qoblal iman. Bagaimana melahirkan sebuah akidah iman dengan kesadarannya, tidak dengan paksaan, gitu kan? Seperti Rasulullah SAW ketika masih di Mekah 13 tahun hidup di Mekah, tidak pernah memerintahkan sahabatnya untuk menghancurkan berhala. Itu berhala itu pecahin tuh. Enggak pernah. Nanti, gitu loh kira-kira. Nanti kalau orang Mekah sudah masuk Islam semua, akan muncul, akan timbul dari dalam hatinya yang sudah beriman kepada Allah itu, yang ada tauhid itu, anti berhala. Betul. Begitu Fathu Makkah tahun 8 Hijriah bulan Ramadan, orang Mekah semua berbondong-bondong masuk Islam. Idza jaa nasrul fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Berbondong-bondong masuk Islam semua penduduk kota Mekah dengan rasa sadar, dengan kesadaran dirinya karena iman kepada Allah, tauhid kepada Allah, maka dengan kemauan sendirinya berhala-berhala dihancurkan tanpa diperintah. Nah, ini kan sama dengan para wali ketika dakwah di Jawa ini. Ada orang sesajen, taruh nasi sekepel dengan cabai satu atau brambang satu, bawang merah taruh di pojok. Ditanya oleh kiai, untuk apa ini? Mengusir setan, mengusir hantu. Kata kiai, kamu kan mampu, orang mampulah, orang boleh dibilang kaya lah. Jangan nasi sekepel dong, potong kambing satu, bikin gulai 50, bikin sate, bikin rendang. Betul, nurut. Setelah jadi gulai, dimasak gulai menjadi 50 mangkok, orang kaya itu tanya, ini ditaruh di pojok-pojok mana kiai? Bukan ditaruh di pojok-pojok, tapi panggil itu tetangga yang fakir miskin, panggil anak-anak yatim, makan bersama-sama. Sebelum makan, ayo kita berdoa minta selamat kepada Tuhan. Maka namanya selamatan, bukan sesajen. Itu. Jadi maksudnya kena, yaitu mereka zikir, mereka baca tahlil, baca tasbih, istighfar, sholawat, tapi dengan cara pendekatan yang luar biasa. Tidak pernah mengatakan, kiai mengatakan, jangan pasang sajian, musyrik. Gak pernah mencaci maki gitu, enggak. Jangan pasang ini, nanti musyrik. Tidak, biarkan umat Islam itu dengan sadar sendiri akan menjauhi kemusyrikan itu. Ya, kemudian pandangan-pandangan itu ternyata
di NU masih kontinu ya, Pak ya. Jadi masih tetap dianut pandangan yang sama bahwa dakwah itu sesuatu pekerjaan yang berkesinambungan dari zaman ke zaman. Satu contoh misalnya tentang pemakaian jilbab saat ini, NU tidak pernah secara ekstrim untuk memerintahkan, tetapi memiliki banyak rangkaian perjuangan ketika dulu orang di Nusantara ini masih para kiai atau NU itu berjuangnya adalah dengan qudwah hasanah, bukan dengan nasihat saja, doktrin saja, perintah saja, larangan saja, tapi qudwah hasanah. Ketika melihat ibunya dan anak-anak putrinya kiai kemudian pakai jilbab, nggak usah kamu pakai jilbab, kalau nggak masuk neraka, nggak begitu. Masyarakat akan melihat ibunya selalu pakai jilbab, ketua muslimat pakai jilbab, pengurus muslimat, pengurus fatwa pakai jilbab. Masyarakat akan simpati, nanti akan meniru sendiri pakai jilbab, tidak usah dipaksa, tidak usah didoktrin, dan lain-lain lah, dan lain-lain. Kayak memberi contoh, misalkan rumahnya terbuka, nggak ada satpamnya, nggak ada buku tamu, siapapun boleh masuk, siapapun boleh bertamu. Kadang-kadang masalahnya sepele, jadi masalah jodoh saya masalah yang besar, masalah politik misalkan, atau masalah agama. Jadi masalah yang sepele, mau nanam padi ya baiknya hari apa, mau buka warung baiknya hari apa, mau bangun rumah baiknya hari apa, tanggal berapa. Ya Allah, kiai itu ensiklopedi kiai itu. Pertanyaan masyarakat semua dijawab, dari masalah sepele sampai masalah yang berat, masalah agama misalkan. Itu kan juga artinya seorang kiai harus memiliki pengetahuan yang banyak terkait kemasyarakatan yang aneh. Iya dong. Jangan dikira kiai itu ilmunya minim. Jangan dikira namanya kiai itu ilmunya pas-pasan. Kiai Wahab, Kiai Bisri, Kiai yang agak sekarang misalkan Kiai Sahal, yang agak sekarang aja deh, Kiai Sahal luar biasa. Dan kiai yang lain, bukan hanya tekstual secara memegang teguh sulam taufik, takrib, fatun, tidak, tapi juga bagaimana membangun masyarakat, memberi kesadaran, pencerahan, pendidikan kepada masyarakat, sehingga masyarakat simpati kepada kiai, simpati pada pesantren, tidak usah dipaksa, tidak usah didoktrin, mereka akan hormat dengan kiai-kiai, bangga dengan kiai-kiai, ingin meniru kiai, ingin mengikutinya. Kalau mereka belum mengikuti, masih dalam jalan yang salah, misalkan preman atau begal, mereka merasa salah, merasa takut pada kiai. Kadang-kadang banyak begal nggak takut pada polisi, tapi takutnya pada kiai. Itu banyak itu. Bajingan takutnya pada kiai, nggak takut pada polisi. Terkait dengan PBNU sendiri atau NU secara struktural, kontribusi seperti apa yang sudah diberikan secara berkelanjutan dari zaman dulu sampai sekarang? Ya begini ya, jadi Nahdlatul Ulama itu lahir sebagai ormas yang menindaklanjuti dan mengembangkan dan meningkatkan aspirasi-aspirasi pesantren. Jadi cita-cita para kiai pesantren dijadikan satu, terwadai oleh ormas yang namanya Nahdlatul Ulama. Tidak sporadis santri setiap pesantren, tidak, tapi jadi satu wadahnya namanya Nahdlatul Ulama. Aspirasinya kiai-kiai ulama itu melalui NU lah diperjuangkan, dipertahankan dan dikembangkan. Nah, jadi NU ya pesantren, pesantren ya NU. Dalam bentuk konkretnya kan kebutuhan masyarakat tidak hanya ngaji, tapi butuh kesehatan. Ya makanya di PBNU pengurus di NU itu ada beberapa lembaga dan lajnah. Kita memiliki lembaga pendidikan ma'arif, lembaga perguruan tinggi, lembaga RMI Robitoh Ma'ahid Al-Islamiyah pesantren, lembaga kesehatan, lembaga pertanian, perekonomian, bencana alam, apalagi lembaga Lajnatul Falakiyah, lembaga wakaf, ada semua. Lembaga kemaslahatan keluarga ada, sehingga setiap lini kita urus. Maaf, ormas yang lain hanya ngurus pendidikan dan kesehatan, gampang banget, ringan sekali, hanya dua yang diurus. Tapi kita, ya Allah, dari Jam'iyatul Qul Hufaz, Jam'iyatul Thariqah Al-Mu'tabar An-Nahdiyah, sampai pencak silat Pagar Nusa, sampai Ansor Bansur Muslimat Fatayat Ibnu PPNU, semua kita jadikan satu dalam visi misi yang sama dan kita kelola bersama. Betapa beratnya Ketua Umum PBNU itu, tanggung jawabnya itu. Ya bukan hanya Ketua Umum, tapi pengurus besar ulama lah yang sudah bertanggung jawab. Bahkan sampai di seluruh tingkatan kan? Iya, dari pusat sampai ke bawah. Pusat sampai ke bawah. Bandingkan dengan ormas yang lain, yang dulu hanya kesehatan dan pendidikan, ya kemasyarakatan lah. Sama sekali nggak ada Al-Qurra wal-Hufa, tidak ada Thariqatus Sufiyah, Al-Mutabaroh, nggak ada mereka. Di kita, dari anak muda,
pencak silat, sampai tarekat tasawuf, sampai hufadzul Quran. Periode PBNU, periode sekarang, yang alhamdulillah bukan saya sombong, dan bukan hasil saya sendirian, bukan. Hasil kerja tim. Kita telah memiliki 23 Universitas Nahdlatul Ulama selama kepemimpinan saya. Dan baru kali ini. Sejak dulu yang ada adalah milik pesantren, milik yayasan. Universitas di Lirboyo, Tribakti, di Tubuireng, milik pesantren. Kalau sekarang tidak. 23 universitas itu di bawah Badan Hukum Perkumpulan Nahdlatul Ulama namanya. SMK kita bangun sudah lebih dari 100 selama ini. Waktu itu menterinya Pak Nuh, dan berjasa besar dalam mempermudah atau memberikan fasilitas kemudahan izin mendirikan universitas itu. Tinggal mari kita kembangkan. Insya Allah akan ada lagi universitas yang baru. Saya sudah sampai ke Halmahera, Maluku udah punya universitas NU. Di Kalimantan Timur, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Lampung sudah, apalagi NTB juga, apalagi Surabaya, Sidoarjo, Kediri, Tuban, Jepara, Kebumen, Cilacap, Cirebon, Jakarta sendiri. Alhamdulillah, itu capaian semua tim pengurus PBNU yang sekarang, bukan saya pribadi, bukan. Dan satu lagi, manajemen keuangan kita terbuka. PBNU di periode saya ini terbuka dalam keuangan. Semua orang bisa tahu dari internet PBNU punya uang berapa, dari mana, untuk apa. Waktu Munas di Kempek itu sampai kita publikasikan melalui koran Radar Cirebon. Biaya yang telah dikeluarkan, sisa berapa, itu melalui satu lembar sendiri, setengah halaman koran Radar Cirebon. Itu harus begitu organisasi itu. Artinya bagaimana kita mendorong agar kiai-kiai pesantren pun mampu memimpin masyarakat dengan baik, dengan mampu mengerti manajemen, administrasi, bukan hanya ngaji saja. Yang ngaji penting, istighotah penting, tapi juga bermasyarakat, membangun masyarakat, menyebarkan dakwah dengan kontekstual, ya, itu sangat penting. Ya, terkait kira-kira ke depan harapan NU sendiri kepada bangsa Indonesia, atau apa cita-cita NU yang sesuai dengan Al-Quran. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Itu yang paling penting. Kita ini mau misi tawassut. Apa tawassut? Moderat dalam akidah. Kalau kita dalam akidah tidak menggunakan ilmu kalam, hanya mengandalkan Quran hadis saja, akan ekstrim. Tapi dengan menggunakan ilmu kalam, kita tahu sifat Allah ada berapa, yang wajib, yang mustahil, itu kita menjadi moderat. Usul fiqh, kalau beribadah hanya dari Quran dan hadis, nggak mungkin. Sebab di Quran tidak ada penjelasan tata cara sholat. Bukan hanya tata cara. Berapa kali sholatnya nggak ada kok. Berapa kali sholat yang wajib, namanya sholat itu apa? Nggak dijelaskan dalam Al-Quran. Quran hanya 60 kali. Aqimus sholat, sholat wajib sholat. Namanya sholat, berapa kali sehari semalam, apalagi rokaatnya, waktunya, nggak ada di Quran. Ada di hadis. Di hadis ada. Furidat alaikum khamsu maktubat, adz-dzuhur wal asr wal maghrib wal isya wal fajr. Diwajibkan kepada kamu 5 kali sholat. Ini hadis nih. 5 kali sholat, namanya zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, rokaatnya dan waktunya diterangkan. Tapi tata cara sholat, syaratnya ada berapa? Harus Islam, harus baligh, harus akil, suci dari hadas shagir, hadas kabir, suci badan, pakaian dan tempat dari najis, sudah masuk waktu. Nggak ada di hadis seurut itu. Kemudian rukun sholat ada 14, arkan sholatnya arba'ata asyar, takbiratul ihram, an-niyah, al-qiyamu liman istata'a, qiraatul fatihah, ar-ruku' dan seterusnya. Nggak ada dalam hadis seurut itu. Nah, itu dari mana? Dari ijma'ul ulama, dari konsensus para ulama bahwa sholat seperti itu, rukunya seperti ini, syaratnya seperti ini. Tidak dari hadis, teknya hadis nggak ada. Seperti dulu ketika NU di Muktamar 36, kemudian resolusi jihad, kemudian 84 penerima asas Pancasila, itu adalah bukan pribadi pandangan Kiai Haji Hasyim Asy'ari, dan juga bukan pribadi pandangan Kiai Ahmad Mahfud Siddiq, Ahmad Siddiq misalnya. Apakah NU saat ini juga memiliki konsensus yang sama tentang pandangan bernegara, dan seyakin apa bahwa NU itu kiai-kiainya tentang pandangan kebangsaannya itu sama
Tangsel itu kira-kira gimana ya? Bagi kiai NU, bagi kiai pesantren, ada teroris atau tidak ada? Ada ekstremis atau tidak ada? Ada radikalis atau tidak ada? Kiai-kiai akan selalu menyampaikan Islam yang tawassut, Islam yang berat. Bukan masalah ada teroris atau nggak ada teroris. Bukan ada masyarakat yang kelompok masyarakat Islam yang radikal atau tidak ada. Bukan masalah itu. Tapi memang Islam memang membawa rahmat dan membawa hidayah, petunjuk membangun hidup yang baik. Bagaimana orang akan maju modern kalau kita konflik terus? Seperti di Irak misalkan, di Libya, di Yaman. Bagaimana kiai-kiainya akan nulis, ngarang dengan tenang kalau melihat suara bom, suara senjata tiap hari? Bagaimana anak mahasiswa kuliah dengan baik? Nah ini, maka kiai-kiai itu selalu menyampaikan kepada masyarakat akhlakul karimah. Tidak tekstual apa yang ada dalam kitab, tapi yang penting masyarakat itu tenang, aman. Itulah Islam moderat. Kemudian tawasud di dalam cara berpikir. Coba, kalau hanya tekstual saja akan ekstrim. Kalau nggak pakai Quran hadis, liberal. Jadi Imam Abul Hasan Ali Al-Ash'ari, pendiri Ahli Sunnah Jamaah yang wafat tahun 324, menggabungkan antara tek dan akal. Yang nakal dan yang akal. Quran kita hormati, hadis sahih kita hormati, tapi jangan hanya Quran hadis, akal pun harus dipakai. Maka lahirlah bagaimana cara berakidah Ahli Sunnah Jamaah, bagaimana caranya berakhlak, bertasawuf. Tidak hanya syariat saja, tapi hatinya kasar, rajin sholat, tapi hatinya penuh dengan takabur, hasud, dengki. Begitu pula sebaliknya, hanya yang hanya hati saja tapi nggak sholat, itu salah. Dua-duanya, as-syariah wal haqiqah, harus sinergi. Siapa itu tokohnya? Imam Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali, yang berhasil mensinergikan antara hakikat dan syariat dalam kitab yang spektakuler, yaitu Ihya Ulumuddin. Nah, jadi orang NU mesti yakin ya bahwa sudah dalam jalur perjuangan yang benar. Oh iya, nahnu ashabul haq, kamilah pemilik kebenaran. Nahnu ashabu kalimatil haq, nahnu ashabu sautil haq, kamilah yang membawa kebenaran. Itu nggak sembarangan, berdasarkan ayat Quran. Quran mengatakan, firman Allah, وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ. Orang yang berilmu yang mendapatkan kebenaran. Kebenaran harus dicapai dengan ilmu pengetahuan. Jadi kalau kita mau benar dalam beribadah, harus dengan fikih. Mau ingin benar dalam baca Quran, harus dengan ilmu tajwid. Mau ingin benar dalam bahasa Arab, harus ilmu nahwu dan sharaf. Ingin baik bahasa Arabnya, harus ilmu balaghah. Ingin ngerti tafsir, harus pakai, ingin ngerti Quran maknanya, harus pakai ilmu tafsir. Ingin mengerti hadis kualitasnya, harus ngerti mustalah hadis. Semua itu ilmu yang menciptakan siapa? Yang punya kreativitas membangun ilmu itu ulama semua. Yang membangun ilmu nahwu Imam Sibawayh, ilmu kalam Wasil bin Atha, ilmu balaghah Amr bin Ubaid, ilmu tafsir misalkan Abu Ja'far Ibn Jarir At-Tabari, mustalah hadis Syihabuddin Ar-Hormuzi, ilmu tajwid Abu Ubaid Qasim bin Salam, ilmu usul fiqih Imam Syafi'i, atau nama lengkapnya Abu Abdullah Muhammad bin Idris bin Abbas bin Utsman bin Syafi' bin Musayyab bin Ubaid bin Abdul Yazid bin Abdul Muttalib. Imam Syafi'i nama lengkapnya. Lahir kota Gaza, Palestina tahun 150, wafat di Fustat, Kairo, Mesir tahun 204 Hijriah. Ada yang mengatakan begini, kita nggak usah taklid pada Imam Syafi'i, langsung aja Quran hadis. Saya tanya, hadis yang Bapak pegang hadisnya siapa? Hadis yang paling sahih yang Anda pegang hadis siapa? Imam Bukhari. Pasti jangan begitu kan? Setuju. Tapi tahu nggak Anda bahwa Imam Bukhari itu muridnya Imam Syafi'i? Imam Bukhari wafat tahun 256, Imam Syafi'i 204. Muridnya Imam Syafi'i semuanya. Ya nggak semua sih, kebanyakan ahli hadis mazhabnya Syafi'i. Imam Tirmidzi muridnya Ishaq bin Rahawayh. Ishaq Rahawayh muridnya Imam Syafi'i. Imam Abu Dawud muridnya Imam Ali bin Hasan. Ali bin Hasan muridnya Imam Syafi'i. Jadi tidak cukup hanya dengan Quran dan hadis, harus menggunakan ilmu yang benar. Quran mengatakan tadi sekali lagi, وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ. Kebenaran dari Tuhan harus melalui ilmu yang benar. Tidak bisa asal-asalan hanya pasang aksesoris jenggot, pakai gamis. Wah, jauh dari kebenaran. Kalau hanya itu. Saya hormat dengan orang yang pakaian gamis dan berjenggot, sorban, asalkan berilmu. Kalau kita lihat misalkan Said Muhammad Alawi Al-Maliki di Mekah, berjubah, gamis, jenggot, bersorban, ya oke. Ilmunya juga
dalam dan luas dan bahar ilmunya. Kalau hanya mengandalkan aksesoris lahir, itu yang kita sayangkan. Ya, jadi tidak ada alasan untuk mempertanyakan dakwah ala ahli sunnah an-nahdiyah ini di dalam aplikasi kehidupan berbangsa dan bernegara. Udah, kita yakin nahnu ashabul haq. Kita yakin kami yang benar dalam beragama, benar dalam berbangsa dan bernegara. Dengan tadi berangkat dari ayat Quran yang tadi, wa kadzalika ja'al ummatan wasaton dalam bermasyarakat, tawasud dalam berakidah, tawasud dalam beribadah, tawasud dalam aktivitas sehari-hari. Kita harus seimbang, harus moderat dalam sehari-hari ini. Tawazun, keseimbangan. Tidak hanya batin tapi juga lahir. Tidak hanya lahir tapi juga batin. Tidak hanya tek tapi juga akal. Tidak hanya akal tapi juga tek. Walhasil sinergi dari yang ada inilah dari dua sisi yang kadang-kadang berseberangan, kita jadikan satu semampu kita. Oleh karena itu, sikap tawasud itu membutuhkan ilmu. Harus berbasis ilmu. Kalau kita mau ekstrem kanan, gampang. Gak usah berilmu, Allahu Akbar sudah ekstrem kanan. Negara Islam, Allahu Akbar. Dan gak butuh ilmu ngomong gitu. Begitu mau ekstrem kiri, mau ambil ekstrem kiri, tinggal katakan aja, kawin sejenis boleh, sholat tidak wajib, udah kiri itu, udah sosialis demokratis tuh. Kalau mau kanan tinggal Allahu Akbar, negara Islam, syarat Islam, udah kan, nggak usah ilmu, nggak usah alim juga nggak apa-apa. Tapi ketika kita mengambil sikap tawazun, harus berbasis ilmu. Ya, termasuk dalam menjaga sikap terkait hubungan antara ulama dengan umarok ya. Iya, kita tidak boleh ekstrem. Kita nggak boleh ekstrem, nggak boleh. Harus di banyak kabupaten misalnya. Kita lihat pemerintah. Kalau pemerintah itu benar, kita harus dukung. Kalau program-programnya, proyek-proyeknya demi rakyat, harus dukung. Ketika pemerintah kita anggap menyimpang, harus kita nasihatin. Tapi cara nasihatnya dengan hayyin layyin, dengan ramah, santun, bila perlu 4 mata saja. Mohon maaf, saya sering diundang di istana ketika zaman Presiden SBY. 4 mata, kita kritik, kita beri masukan, kita beri kritik yang objektif, yang membangun. Tapi kalau kita publikasikan di koran, itu bukan kritik, namanya menghina, itu namanya fitnah nanti. Jadi dengan tetap menjaga muru'ah dari pihak-pihak yang ini ya. Jadi semuanya masing-masing merasa dihormati, tidak melanggar kehormatannya. Kalau saya mencaci maki, apa yang belum tentu yang kita sampaikan berhasil, yang jelas fitnah sudah ada, yang jelas ketegangan sudah muncul. Tapi kalau kita berdua berhasil atau tidak berhasil, tidak menimbulkan fitnah. Apa yang saya sampaikan diturutin atau tidak diturutin, tidak mengakibatkan ketegangan atau konflik. Ada dalam hadisnya, ada dalam hadisnya. Barang siapa ingin menyampaikan nasihat pada penguasa, ambil tangannya, kalau begitu dalam hadis, ambil tangannya, tarik ke tempat yang sunyi, 4 mata, baru sampaikan apa yang kita kritik, apa yang kita kritisi. Ya, itu mungkin terkait dengan bahwa salah satu di antara hal yang berat itu adalah menyampaikan pendapat di hadapan imam ya. Ya, imam ya. Itu salah satu baru jihad lah. Salah satu jihad yang besar adalah kalimatu haqqin amama imamin jair. Menyampaikan yang benar kepada imam yang atau pemerintah yang zalim. Yang zalim menyembah. Tetapi tetap dengan memperhatikan etika, akhlakul karimah. Mungkin sebelum kita akhiri karena kita terbatas dengan waktu, Pak Kiai, ada yang ingin disampaikan kepada jamaah atau mungkin para pengurus Nahdlatul Ulama di semua tingkatan? Saya sampaikan kepada seluruh pengurus Nahdlatul Ulama dari tingkat pengurus besar sampai ke ranting, dan kepada seluruh warga Nahdien agar meningkatkan wawasan, meningkatkan ke-NU-an kita. Karena Islam itu bukan hanya akidah dan syariah, tapi Islam adalah dinul ilmi wal thaqafah, dinul adabi wal hadarah, dinul tamaddun wal insaniyah. Islam agama ilmu pengetahuan, Islam agama peradaban, Islam agama budaya, Islam agama kemanusiaan, di samping akidah dan syariah. Allah tidak ridho kalau melihat umat Islam tidak cerdas. Rasulullah tidak ridho kalau umat Islamnya perang saudara, konflik, saling membunuh, biadab, tidak beradab. Rasulullah, Allah, Quran tidak ridho kalau umat Islamnya tidak berperi kemanusiaan, tidak maju, tidak berbudaya. Karena
ajaran Islam adalah ajaran membawa budaya, akhlak, moral, etika, peradaban, kemajuan, dan pada puncaknya kemanusiaan. Jadi agama Islam itu tetap agama yang diperuntukkan bagi manusia. Bagi manusia. Ya. Mari kita sudah saatnya Nahdlatul Ulama, kata Pak Wakil Presiden Pak Yusuf Kala ketika pidato di Halah yang barusan nanti mengatakan sudah saatnya NU go internasional. Alhamdulillah, dan sudah itu. Baru saja saya dapat penghargaan dari Yayasan Global Peace Amerika bahwa saya termasuk orang nomor 17 di dunia yang andil besar membangun perdamaian. Saya. Tapi karena pemberian penghargaan itu di negara Paraguay dari Jakarta 40 jam, saya nggak berangkat. Yang berangkat Pak Sekjen. Tapi ya penghargaan untuk saya. Alhamdulillah, bukan saya bangga pribadi, tapi itulah Nahdlatul Ulama sekarang. Dan seminar-seminar di internasional, saya diundang di Atlanta, Amerika, di Utah, Amerika Barat, di Korea, di Qatar, dan di semua negara Arab, Libya, Maroko, Aljazair, sudah semua, Tunis, Sudan 2 kali malah. Alhamdulillah, kita mulai go internasional, sudah saatnya. Dan ketika itu nanti, insya Allah umat Islam Indonesia akan menjadi qiblatul muslimin, akan menjadi contoh yang baik dari umat Islam di dunia ini. Sehingga kalau ingin menggambarkan umat Islam yang mutamaddin, yang betul-betul Islam seperti yang diajar Rasulullah, lihat umat Islam Indonesia yang tidak pernah perang saudara, tidak pernah konflik. Ada konflik, tapi tidak sampai berlarut-larut, berkepanjangan, atau melebar kemana-mana. Konflik di Sampang misalkan, sudah cukup di Sampang. Konflik di Jember, di mana, Puger, Jember, cukup di situ saja, jangan berkembang. Kalau di Timur Tengah, sudah konflik terus, seluruh negaranya konflik. Tentara ikut konflik. Tentara ikut konflik. Bersenjata dan bunuh-bunuhan nggak peduli. Ya, karena di Timur Tengah itu, yang ada cuma pemerintah dengan kekuatan tentara dan polisinya, dan partai politik. Itu pun masih berbasis suku. Partai politik A, anggotanya dari suku ini, suku ini, suku ini. Partai politik B, anggotanya dari suku ini. Jadi ketika ada konflik politik, langsung konflik suku. Kita alhamdulillah bangsa Indonesia ini sudah dewasa cara bernegara. Semua partai politik terbuka untuk suku apa saja. Ya, dan harapan ke depan tentu NU tetap NU semakin berperan dalam membangun peradaban Islam. Ya. Syukur-syukur NU berperan dalam segala lini, ekonomi, perdagangan, intelektual, keilmuan, teknologi, dan seterusnya lah. Dan pun barangkali jadi presiden politik, kita pernah punya Presiden Gus Dur, sekarang pun punya Wakil Presiden Pak Yusuf Kala, itu Mustasyar PBNU. Itu peran-peran itu penting sekali. Yang kita malah masih kekurangan dalam jurusan atau yang menekuni bidang teknologi. Ya, dan itu yang akan ke depan dikejar ya. Para pemirsa Aswaja TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita telah berbincang-bincang dengan Bapak Kiai Haji Said Aqil Siraj, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, dalam tempo yang hampir 1 jam, dan semoga hal-hal yang disampaikan beliau di hadapan para pemirsa dapat bermanfaat, memberikan inspirasi, dan dapat dijadikan pegangan dalam berbagai tindakan dan pengayoman masyarakat, serta bimbingan dalam mencerdaskan dan membina umat Indonesia dan umat Islam khususnya. Para pemirsa Aswaja TV dimanapun Anda berada, saya Saifullah Amin dari Pondok Pesantren As-Saqqafah Ciganjur undur diri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi